Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada video kali ini membahas kurikulum program studi pendidikan guru sekolah dasar S1 PGSD untuk mahasiswa universitas terbuka. Materi dari video ini saya ambil dari katalog kurikulum terbaru untuk program PGSD, PG PAUD, dan PAI FKIP UT tahun 2024-2025. Artinya, bagi Anda yang mendaftar jadi mahasiswa UT di bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2024, Anda wajib mempedomani katalog kurikulum terbaru ini agar supaya Anda bisa merancang studinya sehingga harapannya Anda lulus tepat waktu. Langsung saja kita bahas apa itu program studi PGSD UT. Untuk visi misinya mungkin Anda bisa baca sendiri nanti ketika sudah di-download. Langsung saja kita ke struktur kurikulumnya. Jadi untuk PGSD itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Pertama adalah in service atau dalam jabatan dengan kode 118. Ini diperuntukkan bagi Anda yang sudah punya pengalaman mengajar di SD minimal 1 tahun. Nanti dalam syaratnya itu harus dibuktikan dengan surat pengangkatan dan surat keterangan mengajar. Kemudian jenis yang kedua, PGSD yang kedua adalah pre-service atau prajabatan. Ini diperuntukkan bagi Anda calon mahasiswa yang belum punya pengalaman mengajar di SD. Nah, kita bahas dulu apa sih kesamaannya. Ya, baik untuk prajabatan yang kodenya 11A ataupun yang dalam jabatan yang kodenya 118 itu sama-sama menempuhnya 9 semester. Artinya sama lama kuliahnya, 4,5 tahun. Kemudian yang kedua, SKS yang ditempuh. Ya, SKS yang ditempuh sama-sama 145 SKS. Jadi itu persamaannya. Kemudian untuk mata kuliahnya ada perbedaan. Nanti kita akan lihat apa saja perbedaannya. Nah, ini kita tampilkan di sini. Inilah struktur kurikulum S1 PGSD. Ya. Yang pertama ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada kode bahan ajar, ada nama bahan ajar. Kemudian ada keterangan. Ada T, BPR, ada T, BPR, ada PRO, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Nah, di sini untuk membahas keterangannya di bagian bawah daripada struktur kurikulum, itu jika nanti keterangannya E, itu menandakan bahwa mata kuliah itu ujian esai. Kemudian kalau keterangannya T yaitu tutorial tatap muka atau tutorial webinar untuk mahasiswa SIPAS semi gitu. Kemudian ada mata kuliah keterangannya P berarti mata kuliah praktek. Kemudian ada keterangan PR berarti mata kuliah praktikum. Ada keterangan BW berarti mata kuliah bimbingan wajib. BPR mata kuliah berpraktek. Kemudian BPR Pro mata kuliah berpraktek atau praktikum dengan bimbingan melalui tutorial online. Kemudian ada keterangan BWPRO mata kuliah praktek atau bimbingan wajib online. Nah, ini keterangan-keterangan nanti yang akan Anda pahami di katalog. Kita langsung saja lihat struktur kurikulumnya. Pertama, untuk semester 1 itu ada pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian ada pembelajaran berwawasan kemasyarakatan.
kemudian ada pendidikan agama. Nah, untuk pendidikan agama ini menyesuaikan data yang Anda masukkan ketika Anda mendaftar. Nanti akan muncul secara otomatis. Kemudian yang keempat ada PKN, dan yang kelima ini bahasa Inggris untuk guru SD. Jadi ada 5 mata kuliah yang diambil, dipelajari dalam semester 1. Nah, kemudian apa guna dari kode bahan ajar ini? Nah, ini nanti bahan ajar yang akan dikirim. Jadi ketika Anda registrasi mata kuliah ini, nah bahan ajar inilah yang nanti akan Anda terima. Nah, kemudian di kode bahan ajar ini, ya kode bahan ajar ini ada yang tidak sesuai dengan kode mata kuliah. Nah, ini misalkan untuk pendidikan kewarganegaraan. Ini kode mata kuliahnya MKWU 4109. Nanti yang akan dikirim itu bahan ajar yang akan Anda terima itu kodenya MKDU 4111. Dan ini tidak ada masalah. Artinya biar Anda nggak kaget aja. Ada juga yang WA ataupun komen ke saya, "Loh Pak, ini kok beda dengan bahan ajarnya?" Ya kita jawab tidak masalah karena memang itu ketentuannya dari UT. Jadi ada 5 mata kuliah yang diambil. Jadi kemudian kita lihat untuk yang 11A ya, yang pre-service ternyata sama. Jadi ada pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian ada pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, kemudian ada pendidikan agama, kemudian ada PKN, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Inggris untuk guru SD. Artinya untuk program S1 PGSD, baik prajabatan atau pre-service dan in-service untuk semester 1 sama mata kuliahnya. Tidak ada yang berbeda. Kemudian kita lihat di semester 2. Nah, kita lihat di semester 2 apakah ada perbedaan. Kita lihat di semester 2 untuk semester 2 itu ada 5 mata kuliah juga. Pertama pendidikan seni di SD, kemudian pendidikan anak di SD, perspektif global, perkembangan peserta didik, dan pengantar pendidikan. Kemudian kita lihat di pre-service untuk semester 2, apakah sama? Ternyata sama ya, ada pendidikan seni di SD, pendidikan anak di SD, perspektif global, perkembangan peserta didik, dan pengantar pendidikan. Artinya di semester 2 juga masih sama. Kemudian kita lihat di semester 3. Nanti ada perbedaannya di semester berapa, kita akan sama-sama lihat ya. Di semester 3 ada 5 mata kuliah juga, ada hak asasi manusia, ada bahasa dan sastra Indonesia di SD, ada pendidikan matematika 1, konsep dasar IPS, dan profesi keguruan. Kemudian kita lihat untuk pre-service-nya ternyata sama ya. Ternyata sama, ada hak asasi manusia, bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia di SD, pendidikan matematika 1, konsep dasar IPS, kemudian profesi keguruan. Artinya, sampai di semester 3, ini struktur kurikulumnya, baik yang in-service maupun pre-service, sama. Kemudian kita akan baca untuk semester 4 ya. Untuk semester 4 itu ada berapa mata kuliah? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi ada 5 juga ya. Ada 5 mata kuliah. Di semester 4 ada 5 mata kuliah. Kita lihat ada keterampilan berbahasa Indonesia, kemudian ada pembelajaran PKN di SD, ada komputer dan media pembelajaran, ada pendidikan IPS di SD, kemudian ada manajemen berbasis sekolah. Nah, kemudian kita lihat di pre-service ya, apa saja keterampilan berbahasa Indonesia ada sama, pembelajaran PKN di SD sama, komputer dan media pembelajaran juga sama, kemudian pendidikan IPS di SD sama, yang berbeda ini, pembelajaran mikro untuk pre-service, kemudian yang in-service ada manajemen berbasis sekolah. Nah, kita lihat, nah di sini ya, ada waktu ujiannya itu 99. Apa waktu ujian itu 99 itu maksudnya? Kita lihat di sini ya. Waktu ujian 99. Waktu ujian 99 itu tanpa ujian akhir semester atau UAS. Nilai mata kuliah sepenuhnya dari nilai praktek atau praktikum dan laporan praktek atau praktikum atau karya ilmiah. Jadi untuk yang pre-service Anda di mata kuliah ini nanti tidak ada ujiannya. Ujiannya diambilkan nilai praktek. Maka di sini ada keterangan T, ini wajib ditutorialkan, ya. Kemudian BPR itu berpraktek, ya, berpraktek. Jadi nilainya diambil dari nilai praktek itu. Jadi sudah ketemu ya perbedaannya di semester 4. Ya, hanya beda 1 mata kuliah. Untuk semester 5 ada 5 mata kuliah juga. Ada metode penelitian, ada pembelajaran terpadu di SD, ada konsep dasar IPA di SD, ada pendidikan matematika 2, dan ada strategi pembelajaran di SD. Kita lihat di pre-service apakah sama mata kuliahnya. Ternyata sama juga, ada 5 mata kuliah, kemudian ada metode penelitian, ada pembelajaran terpadu di SD, konsep dasar IPA di SD, pendidikan matematika 2, dan strategi pembelajaran di SD. Berarti untuk semester 5 tidak ada perbedaannya. Sama, mata kuliahnya sama, kurikulumnya sama. Kita akan cek di semester 6 sekarang. Kita akan cek di semester 6. Ada berapa mata kuliah ini ya di semester 6. Oke, ada 6 mata kuliah. Di semester 6 ada 6 mata kuliah. Kita akan lihat apa saja. Ada pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, kemudian evaluasi pembelajaran di SD, kemudian teknik penulisan karya ilmiah, statistika pendidikan, pembaharuan dalam pembelajaran di SD, dan ada pemantapan kemampuan mengajar atau disebut dengan PKM. Kemudian kita lihat yang pre-service apa saja ya mata kuliahnya untuk semester 6. Pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus sama, kemudian evaluasi pembelajaran di SD sama, teknik penulisan karya ilmiah sama, statistika pendidikan ada juga, kemudian pembaharuan dalam pembelajaran di SD sama juga. Nah, ternyata ini yang membedakan. Pengenalan lapangan persekolahan. Jadi, kalau untuk 118 tadi, yang dalam jabatan itu ada pemantapan kemampuan mengajar, untuk pre-service ada pengenalan lapangan persekolahan. Ya, beda nama mata kuliahnya. Kemudian kode ujiannya 99. Artinya ini diambil dari nilai praktek ya.
ada BW, itu bimbingan wajib, P ini adalah praktek. Kemudian kita lanjutkan di semester 7. Berarti sudah ketemu tadi dua perbedaannya ya. Kita lanjutkan di semester 7. Ada berapa mata kuliah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata kuliah. Ada perspektif pendidikan di SD, ada materi dan pembelajaran IPS di SD, ada penelitian tindakan kelas, ada keterampilan menulis, pendidikan bahasa Indonesia di SD, dan praktikum IPA. Ada 6 mata kuliah. Kita lihat di S1 PGSD Pre-Service untuk semester 7 ini ternyata sama ya. Ternyata sama, ada perspektif pendidikan di SD, materi dan pembelajaran IPS di SD, penelitian tindakan kelas, keterampilan menulis, pendidikan bahasa Indonesia, dan praktikum IPA di SD. Di semester 7 tidak ada perbedaan. Kita lihat di semester 8. Ya, kita lihat di semester 8 ada apa saja mata kuliahnya, ada pembelajaran matematika SD, ada pendidikan lingkungan hidup, ada pembelajaran IPA di SD, ada materi dan pembelajaran PKN SD, ada pembelajaran kelas rangkap, kemudian ada pemantapan kemampuan profesional. Kita lihat juga di pre-service apa sama gitu ya mata kuliahnya. Ternyata sama ya, ada pembelajaran matematika di SD, PLH ya, pendidikan lingkungan hidup, pembelajaran IPA di SD, materi dan pembelajaran PKN SD, pembelajaran kelas rangkap, dan PKP, pemantapan kemampuan mengajar. Kita lanjutkan di semester 9, ya, di semester terakhir. Apa saja mata kuliahnya, apakah sama gitu ya. Kita lihat di semester 9 ada matematika, ada materi dan pembelajaran IPA di SD, materi dan pembelajaran bahasa Indonesia SD, pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD, dan TAP atau tugas akhir program. Kita lihat di yang pre-service, kita lihat ada matematika sama, kemudian materi dan pembelajaran IPA juga ada, materi dan pembelajaran bahasa Indonesia SD ada, pengembangan kurikulum dan pembelajaran SD ada, kemudian tugas akhir program. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa di kurikulum antara pre-service dan in-service itu hanya ada dua perbedaan mata kuliah, yaitu ada pembelajaran mikro, pengenalan lapangan persekolahan. Kemudian jika di in-service itu ada tadi ya, manajemen berbasis sekolah, kemudian ada PKM, praktek kemampuan mengajar. Nah, itu perbedaannya hanya ada dua mata kuliah yang berbeda. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah di biaya. Untuk yang 118, kode 118, itu biayanya 1.600.000 ya. Yang ini yang 118 biayanya 1.600.000. Kemudian untuk Anda yang pre-service ya, yang belum punya pengalaman mengajar, itu UKT-nya 1.900.000. Nah, untuk katalognya bisa Anda unduh di sini ya. Masuk aja ke browser Anda, kemudian tulis katalog UT 2024, kemudian klik bagian atas nih katalog.
Nah, di sini ada program sarjana dan diploma. Klik aja bagian bawah ini, katalog kurikulum FKIP, program sarjana PGSD, PG PAUD, PAIUT untuk 2024-2025. Lalu download dan Anda simpan. Demikian tutorial singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya Anda yang mengambil jurusan PGSD UT. Jika ada hal yang belum dipahami, kita lanjut diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.